Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali ketemu dengan saya Fitriana Ayu kawan. Pagi hari ini di program Dialog Fajar. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Seperti kami yang ada di studio itu. Alhamdulillah sangat menikmati pagi hari ini. Semoga Anda pun juga sama ya, menikmati pagi ini tentunya dengan bersyukur. Semoga dilancarkan, dimampukan, dan dimudahkan semua urusan hari ini. Sambil mendengarkan atau sambil menikmati perjalanan, kita dengarkan kawan ya, Dialog Fajar pagi hari ini bersama Ustadz Mim Saiful Hadi dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabarnya sehat Ustadz? Sehat, semangat, bahagia. Luar biasa. Allah Akbar. Allah besar. Ada bahagianya sekarang. Iya ya? dong, harus Iya, harus bahagia. Meskipun bahagia masing-masing orang itu katanya berbeda ya Ustadz ya. Oh iya. Tapi ketika bisa nyapa ini saya juga ikutan bahagia. Harus gitu, bahagia. Iya, Masuk beda pokoknya bahagia. Iya. Benar Ustadz ya. Itu bentuk syukur Ustadz ya kan. Oh iya. Betul. Iya benar. Kalau kita bersyukurnya lagi tuh bisa rutinan keluar masuk kebalik Ustadz, masuk dan juga keluar masjid gitu Ustadz ya. Ya Allah, itu kenikmatan yang tiada tara ya Ustadz ya rasanya. Betul. Ke masjid jangan sampai hanya ketika sholat tarawih saja. Setahun pisan ya Ustadz ya. Kemudian sholat id, sholat tertentu gitu, sholat Jumat tertentu gitu. Nah kalau kita ke masjid itu Ustadz, tapi yang paling penting ini Ustadz, ada adab apa ya Ustadz ya yang paling utama yang dicontohkan pada Nabi kita Ustadz. Monggo selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, kawan-kawan yang dirahmati Allah. Berbahagialah kita ya, yang terus merasa kumandil itu bahasa Indonesianya apa ya? Selalu ngikut gitu, selalu bersama. Iya, selalu bersama. Ya, yaitu hatinya dengan masjid. Masya Allah. Ya, sampai pagi hari ini nih kita bicara tentang masjid ya. Masya Allah. Kan ini janjinya Allah kan begitu, barang siapa yang hatinya qalbuhu mu'allaqun fil masajid, itu kata Rasulullah itu, barang siapa yang hatinya terpaut di masjid, maka dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah ketika hari di mana tidak ada perlindungan kecuali dari Allah. Ini kata kuncinya yang pertama. Maka dari itu kawan-kawan sekalian rahmatullah Allah, saya petikkan ini sebuah hadis yang kemarin artinya sudah saya singgung di pertemuan sebelumnya. Sekarang saya bacakan hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillahi liyaqdiya faridatan min faraidillahi kanat khatwatahu ihdahuma tahattu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan." Rawahu Muslim. Artinya, barang siapa bersuci di rumahnya, berarti berwudu ya, kemudian dia berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan, berarti sholat, maka satu langkah kakinya akan menghapuskan kesalahan. Masya Allah. Dan langkah kaki yang lainnya akan meninggikan derajat. Hadis riwayat Muslim. Jadi kawan-kawan sekalian rahmatullah Allah, Mbak Ayu, kalau kita melangkah, kan ada kaki kiri, ada kaki kanan ya Mbak Ayu. Betul. Jadi ketika kaki kanan maju, iku rontok dosone. Masya Allah. Kan itu toh? Ya. Kan langkah pertama ini. Langkah kedua, kemudian naik derajatnya.
Kaki kiri mengikuti kaki kanan. Ya kan itu kan nutup kan, dan tengah lagi kan. Iya. Ya kaki kiri kanan. Kalau baris itu loh Mbak ya. Oh iya betul. Pokoknya jangan barengan ya Ustaz. Iya maksudnya gitu. Kalau barengan nanti malaikatnya bingung hitungnya Ustaz. Iya rugi. Ya kapan rontok Iya bener. Enakan gantian ya Ustaz. Iya, soalnya soal hitungannya dewe-dewe. Iya, sudah ada hitungnya sendiri. Jadi ketika melangkah pertama rontoklah segala dosanya. Ketika langkah kedua maka tinggilah derajat. Ini sebuah jaminan ya yang Allah berikan kepada kita bahwa kalau kita mendengar dan melanjutkan yang kemarin dan kita menuju ke masjid. Ini menuju masjid ceritanya. Dia dalam keadaan berwudu, maka sunnah bagi kita wes wudunya masjid aja, enggak gitu. Ya, jangan begitu. Justru kita wudu dulu baru kemudian kita melangkah menuju ke masjid. Nah, setiap langkah kita itu catatannya, hitungannya seperti yang dijelaskan oleh Nabi kita tadi. Makanya cuma malas-malas ke masjid kan itu. Jangan malas lah kita ke masjid itu. Biasanya naik mobil, sekarang dengerin langsung jalan kaki. Amin. Ya, kalau dekat ya jangan naik kendaraan lah ya, jalan kaki aja biar lebih sehat gitu ya. Amin. Hitungannya ya rada jelas itu. Wah iya benar Ustaz. Langkahnya tadi loh itu kan. Iya. Naik mobil kan kok bannya dihitung, waduh. Iya, setiap kali gelinding itu ada 4 gitu. Porosnya kapan ketemunya? Ya Allah, bingung itu. Iya kan eman nanti kan ya. Jalan kaki aja. Kecuali kalau jauh sekalian putarannya banyak ya. Masya Allah. Iya benar Ustaz. Ya. Jadi ini yang pertama bahwa kita ke masjid itu dalam keadaan suci, sudah berwudu maksudnya, agar sekali lagi setiap langkah yang kita ayunkan itu mengandung nilai ampunan dan nilai kemuliaan. Nah kemudian kawan-kawan sekalian rahmati oleh Allah, kita masuk ke masjid tentu dengan kaki kanan kita masuk ke masjid, dan doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita adalah Bismillahirrahmanirrahim wassalamu ala rasulillah Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Rawah Ibnu Majah. Jadi kawan-kawan sekalian, bayangkan kita ini masuk ke masjid, itu natanya hati itu adalah untuk memperoleh ampunan dari Allah dan mendapat kesempatan. Karena Allah membukakan kepada kita berlimpahnya, datangnya rahmatnya Allah. Sehingga misalnya dia dalam keadaan kekurangan, karena rahmatnya Allah melingkupi dia, kekurangannya itu tidak menjadikan dia putus asa, tidak menjadikan hidupnya diliputi kesedihan. Kan banyak orang yang kekurangan Mbak Ayu ya, tapi karena dia diliputi oleh rahmatnya Allah, maka kekurangan yang dia dapati, yang dia alami itu menjadi penghibur bagi dirinya, menjadi penawar bagi dirinya untuk tidak terikat, terbebani oleh urusan-urusan dunia. Misalnya begitu. Sehingga nggak bersedih dia, tidak berputus asa. Itu kan sangat mahal orang yang kekurangan tidak putus asa itu. Karena kebanyakan orang yang kekurangan terus berputus asa. Atau ketika dia berkelebihan, tidaklah menjadi bakhil atau sombong ya, atau kikir. Karena kekayaannya, kelebihannya itu diliputi rahmat dari Allah. Sehingga dia semakin kaya, semakin dermawan dia. Semakin lomo, semakin lapang hatinya, semakin luas dadanya, semakin terang pikirannya, gak ngamuan itu ya, gak sok-sokan itu ya, gak sensitif ya. Jadi orang yang kekurangan orang yang kaya itu kadang-kadang sama Mbak, sama-sama sensinya itu ya. Ya sensi tadi sombong, saya tadi ngamuan. Nah, tetapi kalau dia diliputi oleh rahmatnya Allah, tidak akan begitu. Maka dari itu kawan-kawan sekalian, rajinlah ke masjid. Walaupun kita kaya, tetap ke masjid. Apalagi kita kekurangan, ya kita harus masjid agar diliputi rahmat dari Allah. Tentu yang sangat kita harapkan adalah ampunan dari Allah kan.
Allahumma ghfirli dzunubi, kan itu ya. Ya. Rahmat Allah itu tidak akan terbuka bagi kita. Ya, rahmat Allah tidak akan terbuka buat kita kalau kita masih diliputi tumpukan-tumpukan dosa yang menggunung menutup hati kita. Tidak mungkin rahmat Allah itu menjangkau kita. Awas loh, hati-hati ya. Kalau kita menumpuk dosa itu rahmat Allah akan terhalang gitu ya. Akan menghalangi rahmat Allah turun kepada kita. Walaupun sudah disebarkan Allah kepada kita rahmatnya, tetapi karena tertutupi oleh tebalnya dosa, maka bisa tidak nembus itu ke hati kita. Sebaliknya kalau kita kembali ke yang kajian beberapa hari yang lalu, kalau kita senang bertobat gitu ya, setelah berwudu kan kita bertobat kepada Allah kan ya, Betul. maka sesungguhnya itu akan membukakan tabir yang menghalangi hati kita dari terkait berupa dosa-dosa itu tadi, sehingga rahmatnya Allah itu turun kepada kita. Walaupun sakit, dia tidak berkeluh kesah itu ya. Jadi saya punya tetangga itu semuat Mbak walaupun sakit. Ya Allah. Beliau nggak bisa jalan, beliau berusaha naik kendaraan. Ya Allah. Semoga Allah mengampuni dosa beliau ya, karena Amin, beliau amin, kemudian wafat beberapa hari yang lalu. Saking semangatnya Mbak Ayu, dia kepingin ke masjid, pingin ke masjid, Iya. sehingga naik motor sampai tetangga lihat itu beliau ketika membawa motor nuntun itu tidak kuat itu ya, mau dinaiki ya, saking sakitnya itu, akhirnya ya ambruk lah bahasa Jawanya kemudian. Ini adalah amal-amalan yang sangat tinggi nilainya itu ya, karena kepinginnya beliau ke masjid, kepinginnya beliau tetap di masjid walaupun dalam keadaan yang sakit, Iya. tapi berusaha keras untuk tetap ingin pergi ke masjid. Nah kemudian yang berikutnya adalah keluar masjid Mbak Ayu ya, ini pasangannya kan gitu ya, Iya. udah masuk nih keluar ya. Iya. Apa yang dilakukan di masjid nanti kita bisa waktu yang lain Mbak Ayu ya. Iya. Kita keluar masjid, doa keluar masjid, Bismillahi wassalamu ala rasulillahi, Allahumma ghafirli dhunubi waftahli abwaba fadlika. Rawah Ibnu Majah. Artinya, dengan menyebut asma Allah dan salam atas Rasulullah, ya Allah ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah padaku pintu karuniamu. Masuk kita memohon ampun kepada Allah agar mendapatkan rahmat, keluar tetap ternyata kita memohon ampun kepada Allah untuk dibekali dengan keutamaan. Fadlik itu keutamaan, Mbak. Namanya saja keutamaan, pasti di atas rata-rata kan Mbak Ayu ya. Gak biasa ini, gak biasa-biasa ini, karena keutamaan. Sama-sama sholatnya, sama-sama sodakohnya, sama-sama baik dengan tetangganya, sama-sama sopannya, misalnya gitu Mbak Ayu ya. Tetapi kalau dia rajin ke masjid, gitu ya, rajin ke masjid, kemudian dia setiap keluar dari masjid berdoa seperti yang Rasulullah ajarkan tadi, maka yang baik-baik tadi itu, perbuatan dia yang baik-baik tadi itu naik levelnya. Ya naik levelnya karena diliputi oleh keutamaan, fadilah dari Allah. Kalau sudah diliputi fadilah dari Allah itu, Masya Allah Mbak Ayu, Masya Allah, nikmatnya. Masya Allah, kebaikan yang kita miliki ini akan tersebar, akan ditiru, akan diikuti oleh orang, sehingga kita seolah-olah, bukan seolah-olah, kita akan mendapatkan transferan pahala, kebaikan yang kita sendiri tidak merasa. Orang berbuat baik karena melihat kita berbuat baik, dia ikut berbuat baik. Kita berbuat baik, kemudian orang meniru kita berbuat baik. Kita tidak bilang pada dia juga nggak bilang sama kita, tapi dia terpikir, dia terinspirasi misalnya itu. Nah, itu kemuliaan, Pak. Itu keutamaan, itu adalah fadilah. Yang itu hanya Allah yang memberikan kepada kita. Nah, sehingga ketika kita meninggalkan masjid, yang ada di benak kita sekali lagi adalah permohonan ampun kepada Allah. Masya Allah. Yang kedua adalah
kita mohon pada Allah diberikan kemuliaan, keutamaan, agar amalan-amalan soleh yang telah kita miliki ini levelnya naik dari yang biasa atau baik itu saja menjadi utama. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ada harapan untuk mendapatkan rahmat itu ketika masuk, kemudian ada harapan mendapatkan permohonan dan selalu dijaga ketika di luar masjid itu saat kita keluar. Semoga kita bisa memulai dan mengakhiri setiap kali ke masjid begitu ya Ustadz ya. Insyaallah. Membiasakan demi semuanya itu lebih barokah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Ustadz Mim. Hal yang ringan begitu Ustadz ya, insya Allah pahalanya luar biasa ini kalau kita terapkan atau kita rutinkan insya Allah. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis kawan. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafidz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 2759 9920 atau www.nurulfalah.or.id.